Sebelumnya ada 3 opsi venue untuk menggantikan Valencia, di mana salah satu opsi terkuat saat itu adalah Catalunya Barcelona. Dan jelang race MotoGP Sepang hari Ahad ini, opsi Barcelona makin kuat setelah Direktur Dorna Carlos Ezpeleta memberikan pernyataannya. Kepada DAZN, Carlos menyebut bahwa kemungkinan besar venue yang terpilih adalah Catalunya Montmeló. Sementara itu, di kesempatan lain, Carlos menyampaikan kepada Sky Italia niat Dorna untuk balapan dengan semua kelas di Montmeló pada tanggal 17 November 2024. Komunikasi diharapkan dalam 48 jam ke depan atau pasca balapan di Sepang. Dari pantauan langsung di sirkuit internasional Sepang Selangor Minggu sore WIB, kecelakaan terjadi tepat di tikungan 2. Dalam rombongan pembalap yang cukup padat, tiba-tiba terdapat tabrakan yang terlihat cukup fatal. Fabio Quartararo, Jack Miller, dan Brad Binder terlibat kecelakaan beruntun. Bahkan terlihat mereka saling bertabrakan di tengah-tengah tikungan sehingga pembalap lain mesti menghindar. Kepala Miller terpantau terkena ban dari salah satu rider di depannya, sementara Quartararo dan Binder terpental dari motor. Insiden itu membuat balapan dihentikan karena bendera merah dikibarkan untuk pembersihan trek. Miller sampai dibawa dengan ambulans karena terlihat tergeletak tak berdaya. Namun setelah itu Miller bisa kembali lagi ke garasinya. Sedangkan Binder dan Quartararo sudah lebih dulu balik ke garasi tim masing-masing. Puing-puing sisa kecelakaan pun akhirnya bisa dibersihkan oleh para marshal. Setelah sekira 10 menit dihentikan, akhirnya balapan kembali dimulai. Quartararo kembali ikut balapan. Binder sempat keluar dari pit lane tetapi motornya bermasalah sehingga memilih mundur. Sedangkan Miller tak kuat lagi. Bagnaia tampil memukau pada balapan utama MotoGP Malaysia 2024 yang digelar di sirkuit internasional Sepang Selangor. Pembalap asal Italia itu sukses finish terdepan dan menunda pesta perayaan juara bagi rivalnya Martin yang finish kedua. Kini keduanya hanya berjarak 24 poin dengan Martin yang masih berada di puncak dengan total 485 poin. Sementara itu Bagnaia menempel ketat di belakangnya dengan total 461 poin. Bagnaia mengakui kemenangannya ini hanya memangkas jarak 5 poin, jadi seri balapan terakhir masih akan sulit. Meski begitu, Bagnaia sadar masih memiliki kesempatan tetapi membutuhkan bantuan dari pembalap lainnya. Bagnaia mengatakan persaingan yang ditunjukkan dengan Martin di lintasan hari ini sangat menghibur semuanya. Ia mengaku sempat berharap ada pembalap lain yang mampu mengejar Martinator dan membuat pembalap asal Spanyol itu turun dari posisi kedua. Bagnaia menilai performa Martin sangat agresif, tetapi bersaing secara bersih tanpa adanya kontak. Bagnaia sampai menunggu momen yang tepat untuk menyerang dan baru menyalip saat ada celah yang terbuka. Memang Marquez sempat menempel ketat Martin dengan selisih hanya 0,5 detik sampai putaran ke-8 sebelum terjatuh. Setelah itu Bastianini malah tak bisa mengimbangi kedua pembalap terdepan. Martin masih dapat tersenyum senang walau bukan jadi pemenang pada balapan utama di sirkuit Sepang Malaysia. Pembalap prima Pramac itu meraih podium runner-up ketika pesaing sengitnya Francesco Bagnaia yang berhasil jadi pemenang. Bagnaia kali ini tidak melakukan kesalahan lagi setelah memanfaatkan start dari pole position. Duel sengit juga sempat tersaji di awal putaran-putaran pertama lomba antara Bagnaia versus Martin dalam perebutan posisi terdepan. Dari sisi Martin, meski dia kali ini harus kalah dari Bagnaia, Martin tidak murung. Malahan dia berterima kasih kepada Bagnaia yang tidak mudah menyerah setelah blunder di sesi sprint kemarin. Karena secara bersamaan kebangkitan Bagnaia masih menghidupkan persaingan gelar juara dunia sampai ujung musim alias seri GP pamungkas yang rencananya digelar di Barcelona. Start posisi kedua, Jorge Martin awalnya bisa duel ketat dengan rivalnya Francesco Bagnaia. Pecco Bagnaia yang raih pole position tampil maksimal dan jadi pemenang balapan. Bahkan di akhir balapan gapnya jauh dengan Jorge Martin. Banyak yang heran kenapa Martin pilih santai amankan posisi kedua. Rupanya saat konferensi pers Martin bilang sulit kejar Bagnaia. Selain itu risikonya besar saat di posisi belakang apalagi sempat dikejar Marquez.
Baru setelah lap 16, Martin sempat nge-push Ducati Desmos edisi GP24 demi papas gap sampai 0,4 detik. Tapi Martin mengaku sempat melakukan kesalahan di tikungan 9, jadi memilih amankan posisi sampai finish saja. Setidaknya selisih poinnya masih besar dengan Bagnaia, yaitu 24 poin. Jadinya di balapan final besok, Martin tinggal raih 2 poin lebih tinggi dari Bagnaia biar bisa juara dunia MotoGP 2024. Di urutan ketiga, kurang dari setengah detik di belakang, ada Marc Marquez yang menyaksikan pertarungan dari barisan depan, tetapi akhirnya harus membayar mahal untuk masuk, karena sebuah kecelakaan membuatnya keluar dari perebutan podium. Kenyataannya adalah ketika Marquez melihat Martin menyerang dan waktunya sangat cepat, Marquez mencoba untuk mengikuti mereka dan nyatanya tidak bisa. Dan apalagi Marquez, Bagnaia dan Martin menjauh dari pembalap di belakang, jadi Marquez berkesimpulan Bagnaia dan Martin akan lebih cepat lagi. Selama 3 lap, Pecco dan Jorge saling berpapasan dan menyalip sekitar 15 kali dan senggolan dan kecelakaan bisa saja terjadi. Itu tidak mungkin terjadi yang akan membuat Marquez memimpin sendirian. Grand Prix pertama Andrea Iannone sejak 2019 berakhir di posisi ke-17, 47 detik di belakang sang pemenang. Kondisi fisik pembalap Italia itu menurun di Malaysia, karena ia kembali ke motor Grand Prix yang lebih menuntut fisik dibandingkan dengan motor yang ia kendarai pada 2019. Iannone mengaku setelah balapan di Sepang, staminanya lebih duluan habis ketimbang ban. Bahkan, Iannone merasa lengan, bahu, dan anggota tubuh bagian atas sudah tak mampu lagi menghandle kebrutalan motor MotoGP era sekarang. Pembalap Italia yang memenangkan balapan WTSBK pertamanya awal tahun ini di Aragon mengatakan bahwa kekuatan lengan saat mengerem merupakan kendala terbesarnya. Iannone mengaku tidak memiliki kekuatan untuk tetap menjaga tubuhnya tetap tegak dan tidak condong ke depan karena efek G-force yang besar. Iannone bahkan merasa mustahil untuk mengerem dengan intensitas yang baik, karena dengan 100% kekuatannya saja, staminanya sudah dihabiskan pada titik pengereman saja. Iannone mengatakan bahwa saat kondisi fisiknya bagus, ia bisa merasakan batas kemampuan motornya. Namun saat ia kelelahan, tubuhnya menjadi faktor pembatas dalam performanya. Iannone setidaknya mengatakan bahwa ia mengerti ternyata dirinya lebih cepat dari penampilan wildcard Alvaro Bautista tahun lalu, meskipun itu bukan tujuannya. Setelah kembali ke MotoGP dan dengan satu balapan tersisa pada 2024, pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah Iannone akan kembali menggantikan Di Gianantonio di sirkuit de Barcelona, Catalunya. Iannone pun mengaku tidak tahu.